Pak Luhut. Pak Luhut, bagaimana ini kok tidak bisa beroperasi? Ini nggak bisa sampai kapanpun kalau ini tidak ada soal terima dari Denmark ke KLH ke Polri ke Cilacap. Nah itu dengan berbagai sampai Pak Lili juga ikut menghadap Pak Siti Nurbaya, tidak ikut juga ke Pak Sofyan. Akhirnya alhamdulillah sekarang RDF sudah jalan, dan juga dengan jalannya ini saya jujur sering diundang. Begitu ada pertemuan masalah RDF pasti saya harus belajar. Jadi saya itu dipaksa untuk belajar RDF. Saya dipaksa. Jadi mau nggak mau. Cilacap terkini. Cilacap bangun RDF, sampah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Eksklusif Jurnal Media, program Melaku-Melaku Bangun Desa. Pemerintah Kabupaten Cilacap serta PT Solusi Bangun Indonesia SBI Cilacap melakukan perjanjian kerjasama Memorandum of Understanding untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 di Gedung Gadri Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap. Hadir Bupati Cilacap, Direktur Manufaktur SBI, Kepala DLH Kabupaten Cilacap untuk melakukan Memorandum of Understanding atau kerjasama tahap kedua untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap. Kerjasama ini dilaksanakan untuk pengelolaan sampah tahap kedua. Menurut Direktur Manufaktur PT SBI Lilik Unggul Raharjo, pengelolaan sampah adalah jawaban untuk mengurangi masalah sampah di Kabupaten Cilacap. Kurang, dan kalau justru meningkat lagi gitu. Itu semakin menunjukkan baik di proses pengolahan sampah menjadi RDF-nya kita tidak perlu kendala, semakin membuktikan bahwa teknologi ini memang pemanfaat yang ada di pabrik juga demikian gitu. Bisa terbukti bisa menghasilkan bahan bakar. Dan tentunya walaupun waktu itu ini cukup awal ya, cukup lama dari sisi teknis, kemudian dari sisi legal dan sebagainya, tetapi tentunya ini pembelajaran buat semuanya, terutama juga untuk Pemda-Pemda lain. Saya bisa mengerti kalau Pemda Cilacap sekarang sibuk menerima tamu ya, sehingga sekarang ada aturan baru, tamu hanya diperkenalkan hari Rabu ya. Kalau tidak mungkin tiap hari gitu ya. Yang kontak ke daerah tempat kita beroperasi ya, di dalam pengelolaan sampah ya, dalam skala besar dalam lingkungan dan sosial ya. Kita ingin juga melakukan hal yang sama. Hanya itulah yang melatar belakangi kenapa kita juga ingin sekali termotivasi selalu untuk bisa membantu pemerintah daerah di mana kita berada, walaupun juga tidak hanya sekedar di tempat yang kita punya pabrik. Sementara itu, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji dalam sambutannya mengatakan inovasi pengelolaan sampah dari Denmark yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, dan sampah menjadi ajang ekonomis yang baik. SBI saat itu adalah PT Holcim, itu banyak tercatat pada saya. Nah, terakhir beliau sudah pindah, tapi rancangan RDF ini jauh sebelum beliau ke Jakarta. Ini sudah dirancang. Jadi dengan waktu itu dari Denmark kita diajak oleh Pak Lili untuk saya waktu ditemani oleh almarhum Pak Juliaman, saya bahwa ini ada paparan dari Duta Besar Denmark gimana cara mengelola sampah. Nah, ini saya dalam hati, tapi apa mungkin sih
seperti ini. Bisa ada RDF di Cilacap. Nah, setelah banyak perjalanan panjang, akhirnya RDF bisa. Tapi setelah jadi pun ternyata tidak semudah, Pak Luhut, bagaimana ini kok tidak bisa beroperasi? Ini nggak bisa sampai kapanpun kalau ini tidak ada soal terima dari Denmark ke KLH ke pabrik ke Cilacap. Nah, Jawa dengan berbagai sampai pagi ini juga ikut menghadap Pak Bu Siti Nurbaya, tidak ikut juga ke Pak Sofyan. Akhirnya alhamdulillah sekarang RDF sudah jalan, dan juga dengan jalannya ini saya jujur sering diundang. Begitu ada pertemuan masalah RDF pasti saya harus belajar. Jadi saya itu dipaksa untuk belajar RDF. Saya dipaksa. Jadi mau nggak mau masih reformasi peristiwa 98. Jadi yang jelas gambarannya seperti ini. Karena maaf Pak Lili, semua yang kerja di sana kan dia digaji negara. Jadi dia tidak memiliki ITB tinggi itu di Bandung. Padahal di sana ada ITB, ada Unpad dan lain-lain. Semua ternyata tidak bisa memecahkan masalah sampah. Nah, alhamdulillah karena ridho Allah Subhanahu wa taala, justru sampah di Cilacap ini kemarin kita kurang akhirnya untuk dikelola. Nah ini, jadi untuk Cilacap menjadi bersih, Cilacap menjadi hijau, Cilacap menjadi indah, ya karena RDF. Jadi saya atas nama pribadi pemerintah terima kasih pada PT SBI yang menjadi Cilacap bersih dan sehat. Dalam wawancaranya, Sri Murniati STMSI Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan permasalahan sampah terurai dengan adanya RDF, dan Lilik Unggul Raharjo, Direktur Manufaktur, juga mengatakan MOU dengan pemerintah Kabupaten Cilacap adalah kerjasama dua pihak yang sangat baik. Di mana PT SBI ditunjuk sebagai operator ya, dan juga sebagai operator atau pemanfaat ya. Isi kerjasama tetap sama, di samping sebagai operator juga menyiapkan nantinya untuk peralihan untuk bisa dioperasikan oleh tim Pemda. Gitu. Pak, kedepannya gimana Pak untuk kapasitas Pak? Jadi sekarang ini awal memang kapasitas dinyalakan 120 ton sehari untuk sampahnya, sampah segarnya atau MSW-nya. Sekarang bisa meningkat ya, dan dalam waktu dekat akan tambahan ya umurnya 140 ya. Bahkan kalau misalnya dari kecamatan lain itu plan RDF yang ada ini bisa sampai 200. Kita ada estimasi bisa sampai 200 ton sehari sampah segarnya. Ya, untuk pengolahan di Cilacap Pak, untuk proses akhirnya gimana Pak, atau penjualannya Pak? Ini kita sekarang off-taker-nya juga kita, perjanjiannya ini juga menyangkut kita sebagai off-taker atau sebagai pemanfaat gitu. Jadi sudah ada kayak disepakati ya. Pak, untuk armada sampah sendiri di DLH ke SBI kira-kira mencukupi enggak Pak untuk searea ini? Ya, armadanya dari SBI ada vendornya sendiri. Sendiri ya. Dari DLH sendiri atau Kalau dari hanya untuk mengangkut sampah segarnya ke PPSD RDF. Ya. jadi ada armada yang untuk pengambilan sampah segarnya, tapi kalau yang hasil pengolahan DF-nya dari SBI sendiri, pabriknya. Bu, konsepnya gimana Ibu? Mungkin masyarakat belum tahu persis Bu tentang konsep yang pertama dan yang kedua Bu Murni. Pada prinsipnya DLH memfasilitasi pengangkutan sampah segar, timbulan sampah dari masing-masing rumah tangga yang kita layani. Selama ini kita timbun di TPA konvensional, selanjutnya untuk tahun pertama dan kedua ini sampah segar itu nanti akan langsung diolah ke RDF. Dan masyarakat sudah tahu itu, karena memang konsepnya
untuk penanganan sampah itu dilakukan oleh pemerintah. Kalau pengurangan sampah kita mengaktifkan bank sampah itu ada porsinya sendiri. Ya, artinya masyarakat sekitar tentang bau sampah RDF sudah ada atau gimana Bu? Apa sudah tertanggulangi dengan konsep ini Bu? Ya, tidak ada lagi sampah yang tidak tertangani. Sampah segar semuanya bisa diolah karena untuk tahun kedua ini kita bisa menambah kapasitas perharinya 140 sampai 150 ton per hari. Dan tahun ini kita akan mengambil sampah dari Keroya, dari TPA Kapudang untuk mengatasi permasalahan persampahan di wilayah sana. Sehingga di Keroya pun sekarang sampahnya sudah terangkut ke sini. Ya, artinya dengan RDF ini gejolak masyarakat tentang sampah sudah tidak ada. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji menegaskan permasalahan sampah di Kabupaten Cilacap bisa ditangani dengan program RDF dan menjadi sisi nilai ekonomis dan bisnis untuk dikembangkan sehingga sampah bukan menjadi hal yang tidak baik tetapi menjadi hal yang sangat baik. Sampah. Jadi pokok permasalahan di Cilacap adalah untuk Cilacap bersih, Cilacap to be Singapore of Java. Itu bagaimana kita mau bersih dulu Cilacap. Dengan bersih berarti Cilacap sehat. Nah ini yang penting, ini intinya dari ini. Nah untuk bahwa kenapa sampah ini berserakan dan menjadi masalah. Masalahnya di mana-mana menolak untuk menjadi tempat TPA, pembuangan sampah itu semua nolak. Nah kalau semua menolak, kebetulan waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Lili. Pak Lili ikut mikir Cilacap yuk, mikir apa? Pak Lili kan tadi udah nyomong, Pak Tato jalannya rusak. Pertama yang harus di jalan. Kedua rumah sakit juga puskesmas masalah. Nah setelah itu semua dibangun selesai, Pak Lili ngomong, yuk kita selesaikan masalah sampah ini. Nah dengan ini Pak Lili punya channel dengan pemerintah Denmark melalui kedutaan. Saya diajak ke sana, ke kedutaan, bagaimana masalah sampah yang sudah mempunyai experience, pengalaman mengelola sampah menjadi yang bermanfaat seperti pengganti batu bara, pupuk, dan lain-lain. Nah inilah konsep ini saya ngobrol dengan Pak Lili. Ini bukan hanya RDF saja di sini, tapi kita bentuk yuk sebagai destinasi wisata. Jadi destinasi wisata bahwa pengelolaan pupuk yang ramah lingkungan seperti apa? Ya RDF, tidak bau, tidak pencemaran udara, indah. Nah ternyata pupuk ini ya, itu ternyata manfaatnya banyak. Pertama untuk bahan bakar, ya bukan bahan bakar, bahan api lah yang pengganti dari batu bara. Yang kedua sampahnya yang lain bisa menjadi pupuk dan lain-lain. Nah ini dengan adanya PKS seperti ini bahan mana yang tadinya nggak berguna untuk bisa berguna. Lah tentunya perlu peningkatan skill sumber daya manusia. Nah Pak Lili ini lagi menawarkan yuk kita kerjasama PT SBI dengan Pemkap. Nah, kita persiapkan sumber daya manusianya untuk dididik. Bagaimana dididik? Kalau bisa jangan hanya di Indonesia, ke negeri asalnya Denmark, supaya dididik seperti apa di sana. Nah, alhamdulillah hari ini sudah terjadi PKS, perjanjian kerjasama. Dan yang lain nanti walaupun sekarang banyak kabupaten maupun provinsi itu belajar ke Cilacap karena saking banyaknya yang mau belajar sampah, maka dibatasi hanya hari Rabu saja kita menerima. Nah pertama saya terima kasih kepada Pak Luhut yang semangat untuk membangun RDF ini, pada Pak Menteri KLH Bu Siti Nurbaya, tentunya kepada PT SBI. Kita Cilacap itu harus terima kasih. Nah sekarang lagi dibangun lain, bagaimana dampak dari beside effect dari RDF ini.
Nah ini kita bukan hanya ini, tapi bagaimana nanti ada bank sampah, bagaimana ada membersihkan sampah-sampah. Sampah kan ada 3, sampah rumah tangga, sampah masyarakat, dan sampah sesungguhnya. Tapi bukan sampah politik, nggak boleh. Oke, gitu aja ya. Makasih. Kita bersihkan sampah-sampah ini. Siap-siap Pak. Pak Bupati menjadi orang pertama di Indonesia dan mengaplikasikan luar negeri Pak, to be Singapore of Java tentang sampah Pak, dan menjadi narasumber di mana-mana Pak. Ini gimana Pak dengan konsep bangun desa Pak? Jadi pembangunan itu bukan hanya membangun infrastruktur, tapi akan lebih penting lagi mempersiapkan yaitu sumber daya manusia. Mempersiapkan daya manusia, kenapa? Anak-anak muda inilah sekarang harus menjiwai bahwa saya adalah orang Indonesia, saya adalah orang Cilacap, saya adalah orang desa, dan saya hidup tidak ketergantungan kepada orang lain, negara lain, tapi hidup di sini. Nah disinilah saya besok dengan Pak Lili ini menambah dari sampah ini akan efeknya banyak ke bisnis, pertanian, pendidikan, lain-lain. Ini akan mengarah ke sana. Dan nanti SBI sendiri tidak tinggal diam. Kalau anak-anak yang tidak mampu tapi mempunyai kemampuan, kamu mau sekolah di mana? Saya biayai. Oke, tentunya dengan terbatas. Lah SBI ini sudah melakukan itu. Dan ternyata ada yang mau masuk ke SBI dan ada yang menjadi pegawai negeri. Ternyata banyak yang milih jadi pegawai negeri, Pak Lili, nggak kembali ke sana. Dan nanti mungkin perjanjian yang akan datang, kamu disekolahkan SBI harus kembali ke SBI. Sani Arianto, terima kasih Pak. Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.